Jadi dampak daripada hedonisme itu besar, Pak. Sehingga mohon maaf hari ini gaya hidup yang dipertontonkan di dunia itu, sehingga muncullah yang disebut dengan sultan. Itu menampakkan gaya hidup. Seolah-olah hidup, ditambah lagi dengan public figure kita ini sekarang yang punya banyak fans. Sehingga mohon maaf, apa kata public figurnya? Dia pakai celana seksi pun fansnya ikut pakai seksi, Pak. Sehingga ketika mereka berpakaian, yang seksi-seksi tadi kita katakan itu melanggar syariat. Terserah, urusan syariat urusan gua, urusan agama urusan gua, bukan urusan lo. Urus agamamu sendiri dan aku urus agamaku sendiri. Nasihati dirimu sendiri dan aku nasihati diriku sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Yang sekarang terjadi oleh Barat, cara menghancurkan Islam itu angkat gaya hidupnya. Kata kaum orientalis, salah satu cara untuk merubah pola pikir masyarakat orang-orang Islam itu rubah cara pandangnya. Jangan biarkan mereka menggunakan cara pandang Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 saat semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 000 9097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh hari ini kita mengkaji satu sikap karakter yang terjadi di tengah umat manusia hari ini. Namanya hedonisme. Apa namanya Bapak Ibu? Hedonisme. Hedonisme ini adalah satu sikap karakter perbuatan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dunia dengan berbagai model yang menjadi sandarannya adalah materi. Sehingga hedonisme ini berkaitan erat dengan kelompok materialisme. Kelompok apa namanya? Materialisme. Dalam bahasa sederhananya, ada manusia yang produktif, ada manusia yang konsumtif. Jika konsumtif dia atau consumption, kalau kata bahasa guru kami, kalau konsumsinya, sifat konsumsinya ini tidak bisa dibarengi dengan iman yang baik, atau kita keluarkan dulu dari konsep agama, jika seandainya sikap konsumsinya tidak berada di bawah kontrol yang baik, maka akan berdampak negatif pada diri dia dan keuangan dia. Tapi jika konsumsinya berada pada kontrol yang positif, bisa dikontrol dengan baik, maka bisa membuat kehidupan keluarga dia dan ekonominya baik. Sederhananya begini, ada orang gaji 1,5 juta, tapi karena dia punya pola hidup konsumsi yang tinggi, kira-kira 1,5 juta itu habis berapa hari? Tak nunggu hari, Pak. Apalagi sekarang itu ada namanya pasar online. Tahu pasar online Bapak Ibu? Maka disebut oleh Nabi dalam hadisnya itu yataqarabul aswaq, pasar yang cepat, pasar yang semakin mendekat, yang semakin terasa dekat gitu. Ketika ada pasar online gitu, itu nampak sekali gaya hidup orang itu seperti apa tuh kelihatan itu. Gaji cuma 1,5 juta, itu bisa habis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau dia tak bisa kontrol.
Makanya ada bahasa hari ini di tengah teman-teman yang sedang gencar-gencarnya membangun parenting dan tarbiyah bagi keluarga, itu tolak ukur pertama yang mereka bangun adalah bagaimana membangun keuangan keluarga sesuai Islam. Nah, itu dia. Ya, kalau keuangannya dibangun sesuai dengan pondasi agama itu baik. Tapi kalau gaya hidupnya, model kelola keuangannya secara Islami, gaya hidupnya tidak Islami, nah itu masalah juga. Jadi harus ada ekosistem, equilibrium. Itu agak gaul sedikit itu. Bahasa sederhananya keseimbangan. Nah, jadi ini yang penting. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang permasalahan tersebut, kata Allah, ya bani Adam, hei anak bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalimat itu tidak titik dan tidak koma. Kalau masuk masjid, perbagus pakaiannya, percantik, bersih, hiasi. Jangan compang-camping. Tapi kalau memang tak ada harus dipaksakan. Tak harus dipaksakan. Yang dimaksudkan itu oleh para ulama ada dua. Hiasi hatimu dengan iman yang baik kalau masuk ke dalam masjid. Khuzu, ambillah zinatakum, perhiasan kalian di dalam masjid. Itu banyak maknanya sebenarnya. Kata para ulama itu banyak maknanya. Inda kulli masjidin, setiap kalian masuk ke dalam masjid, atau makna tersebut setiap di dalam masjid. Di sini bisa lahir dari ayat tersebut juga bisa melahirkan konsep gaya hidup yang Islami, konsep keuangan bisnis yang Islami, itu bisa dihasilkan dari situ. Dan itu berkesinambungan dengan munculnya masjid. Makanya kenapa Nabi bangun masjid, itu peradaban pertamanya dari situ. Kalau tidak ada masjid, tidak ada peradaban. Jadi cara Nabi kontrol peradaban itu membangun masjid. Masjid dibangun untuk kekuatan umat muslim, persatuan dan semua di situ. Sehingga yang rusak-rusak itu nampak. Nampak di dalam itu. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah kalian semua, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka sesuatu yang berlebihan. Itu terjemahan. Sekarang kita lihat tafsirnya. Kata Wahbah Zuhaili, mengapa kalimat wala tusrifu itu Allah sandarkan? Apa makna kalimat israf di sini? Kalimat israf di sini artinya berlebihan dalam melakukan sesuatu. Tapi kalimat israf ini juga Allah gandeng dengan satu kalimat yang konotatifnya negatif. Kata Allah begini, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada umatku, wahai Muhammad, bagi mereka yang sudah punya banyak dosa dan putus asa. Asrafu di situ diartikan dosa yang berlebihan, dosa yang melimpah. Saking banyaknya dosa. Jadi konotatifnya negatif atau positif? Ini maknanya positif atau negatif ini? Asrafu itu tadi negatif. Yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang tadi kita bacakan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada mereka yang punya banyak dosa yang melimpah, dah putus asa dia dengan diri dia, dengan dosa dia. Berarti yang disebut di situ yang melampaui batas itu apa? Dosa dia. Maka dimaknai negatif. Maka Allah pakai kalimatnya asrafu, sama di sini juga. Wala tusrifu. Jangan kalian berlebihan dalam urusan makanan. Jangan kalian berlebihan dalam urusan minuman. Jangan berlebihan dalam urusan makanan, minuman. Dan ini mencakup pada semua bagian. Coba kita lihat pada ayat selanjutnya. Kata Allah, kulu min samarihi idza asmara wa atu yauma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei orang-orang yang jualan, orang-orang yang sedang menanam tanaman, yang sedang
membuahkan durian yang sudah berbuah, mangganya, jeruknya dan lain sebagainya. Tapi kalimat tersebut Allah gandeng. Apa kata Allah gandeng itu? Kalian yang punya banyak buah-buahan, tanam-tanaman, yang punya banyak bisnis, yang punya banyak apapun, hati-hati loh kata Allah. Ketika kalian sudah punya hak-hak kalian, kalian sudah ambil hak kalian, hati-hati. Kalau sudah dapat hak kalian masih ada lebih, itu mesti bukan punya kalian. Itu yang Allah ingin sampaikan. Misal hak kita 200.000, ada lebih 100 itu mesti bukan punya kita. Jadi kalau kita ambil itu mesti tak halal. Dalam arti lain mesti akan berdampak negatif pada keuangan kita. Contohnya, Bapak Ibu berbisnis, keuntungannya besar, jual karpet sebulan 1,8 miliar. Kata Allah, wa atu haqqahu, keluarkan haknya orang lain dari hak 1,8 miliar yang Anda dapat. Coba lihat gandengannya. Yauma hasadihi, pada saat tadi kalian sudah mengeluarkan atau mendapatkan keuntungan yang besar, atau bau besar ataupun tak besar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dalam haknya, dalam harta kita, harta mereka ada haknya orang-orang yang berhak menerima. Makanya kalimat Allah kata wa atu haqqahu. Nanti kalau sudah panen, hasil panen itu bagi ya kepada orang yang berhak menerima ya. Itu bahasanya. Kalimat itu digandeng oleh Allah. Wala tusrifu, kata Allah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu. Sudah banyak dapat, masih juga kurang. 1. Sudah banyak dapat tapi tak mau berbagi. 2. Sudah banyak dapat tapi tak bersyukur. 3. Sudah banyak dapat tapi boros. 4. Sudah banyak dapat tapi dibeli semua sesuai dengan hawa nafsu dia. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita tanya balik. Itu betul apa fakta atau fakta? Nah, iya. Realita atau fakta? Sama aja dua-duanya. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kata para ulama, hedonisme ini, karakter hedonisme ini, itu lebih tepatnya merujuk kepada gaya hidup. Ada orang gaya hidupnya selangit, gajinya cuma 500, tapi gaya hidupnya selangit. Itu kira-kira kontradiktif atau sejalan gitu. Apa yang mau dibeli dari 500.000 itu? Kalau gaji cuma 500.000 tuh beli beras aja selesai itu. Beli beras, beli telur, beli minyak goreng, habis, selesai, cukup lah tuh. Nah, kalau mau beli tas branded yang harganya 5 juta kok bisa? Nggak bisa. Sekarang bisa Pak Ustadz. Dengan modal DP 100.000 bisa. Pakai Shopee Pay Later. Paham sampai sini Bapak Ibu? Sehingga orang miskin, orang tak bukan miskin ya, orang tidak mampu, bisa dia beli mobil dengan gaji bulanannya 1,5 juta. Bisa dia beli mobil. Ada orang gaji 5 juta, jangankan mobil, sepeda motor aja minjem. Sampai sini bisa dipahami maksud kalimat ini? Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, ada orang gaji 500.000 merasa cukup. Ada orang gaji 50 juta sebulan tak cukup-cukup. Bisa dibandingkan dengan permisalan pertama dengan kedua. Ada orang gaji 500.000 tapi bisa beli mobil. Ada orang gaji 5 juta beli motor pun susah. Nah, ini permisalan pertama. Ada orang gaji 500.000 merasa dengan kecukupan yang tinggi, selalu terasa tercukupi. Ada orang gaji 50 juta tapi tak pernah rasa cukup. Dua permisalan ini bisa diambil ibrahnya, tahu Bapak Ibu ya. Nanti kita coba pretel itu. Dalam permisalan ini, pada permisalan pertama ada orang yang gajinya 500.000 tapi dia bisa beli mobil
Kok bisa? Sekarang apa yang tak bisa dilakukan? Cukup dengan KTP bisa pinjaman online. Cukup dengan KTP saja, atau sekarang tanpa KTP. Cukup foto saja bisa dapat pinjaman sekian ratus juta dan bisa beli mobil. Bisa beli ini, bisa beli itu. Artinya manusia dengan skala kapasitas yang tidak memadai, tapi karena gaya hidup dan dorongan hawa nafsu yang tinggi, akhirnya bisa membeli sesuatu yang seharusnya tidak bisa dia lakukan. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan dia seperti itu? Yang pertama, dorongan hawa nafsu. Pertanyaannya, dorongan hawa nafsu ini bisa naik karena apa? Karena gaya hidup. Pertanyaannya, dari mana dia bisa mendapatkan gaya hidup seperti itu? Dari kawan bergaulnya, lingkungannya. Ada ibu-ibu pergi ngaji, tapi setiap ibu-ibu pergi ngaji yang diomongkan tasnya baru. Kira-kira kontradiktif atau sejalan itu makna. Masuk masjid tapi yang dilihatkan tas barunya. Dengarin baik-baik Pak, ini kalimatnya sederhana ya Bapak Ibu ya. Masuk masjid tapi yang diperlihatkan tasnya. Apa maksudnya? Masjid tak sesuai dengan porsinya, satu. Artinya mereka memperbincangkan sesuatu yang seharusnya tidak diperbincangkan di situ. Artinya masjid saja tempat yang mulia tidak mampu menjadi lisan mereka terkontrol untuk berbicara dan berbuat pada satu hal yang tidak dimungkinkan, tapi mereka lakukan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Maka gaya hidup itu juga tergantung pada lingkungan pergaulan. Pak, kawan-kawan aku di sekolah sudah punya HP Pak, saya tak punya. Kata bapaknya tadi, kasihan nengok anak tadi, dicarilah HP untuk anak. Sampai di situ enggak? Enggak Pak, enggak sampai di situ. Karena kita sudah membuka ruang, maka mau tidak mau kita sudah harus siap dengan ruang selanjutnya. Pak, HP kawan-kawan tuh iPhone semua. Masa aku, apa produk Indonesia? Vivo. Itu bukan produk Indonesia juga. Ya terserah lah mau mana aja. Aku cuman Vivo Pak. Vivo ini lemotnya bukan main Pak. Coba belikan aku iPhone, dapat yang biasa jadilah Pak. Oke. Kata orang tuanya, kasihan nengok anaknya tadi, gantilah. Jual Vivo tadi, dapatlah, dibelikanlah iPhone 8. Yang lain pakai iPhone 13. Datang lagi sama bapak, Pak, masa hari gini masih iPhone 6 Pak, iPhone 7, iPhone 8 Pak, udah tak main. Dan ini bentar lagi WhatsApp tak bisa lagi masuk di sini Pak. Nanti Bapak susah ngubungin saya. Dan tak ada lagi WhatsApp di sini nanti nih Pak. Kata Bapak tadi, sayang anak tadi, iyalah. Pertanyaannya, harga iPhone 8 itu 1,5 juta sudah dapat. Sekarang tuntutan anaknya iPhone 13. iPhone 13 harganya sekitar 9 jutaan, 8 sampai 9 juta. Kira-kira ketimpangannya jauh apa tidak? Jauh banget Pak. Antara 1,5 juta sampai ke 8 juta tuh jauh. Kata bapaknya, nak, bapak tak ada duit untuk sampai ke sana. Tunggu dulu ya, nanti bapak cari pinjaman dulu. Dicarilah pinjaman. Ketika sedang lihat HP, muncul Shopee Pay Later. Alhamdulillah kata bapaknya. DP solusi ini Pak. Dibelilah menggunakan aplikasi Shopee Pay Later. Cicilanlah dia, bayarlah dia cicilan kepada Shopee Pay setiap bulan. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Akhirnya Bapak Ibu dapatlah anak ini iPhone 13. Pertanyaannya lagi, sampai di situ selesai? Belum selesai. Pak, sepatu kawan-kawan itu bagus Pak. Sepatu saya dah makan-makan, dah mangap-mangap begini Pak. Kata bapak tadi, nanti tunggu bapak gajian nak. Gajian nih, dibelilah sepatu tadi. Setelah sepatu ada aja yang diminta. Kenapa? Karena tolak ukur gaya anak tadi itu tempat pergaulan dia.
Di mana pergaulan di situ kita tidak tahu, Pak. Bisa jadi anak-anak yang bergaul di sini memang anak orang kaya semua. Pakaiannya iPhone semua. Mobil semua. Kalau Bapak Ibu pengen tengok gaya mencolok seperti ini, lihat fakultas kedokteran dengan fakultas agama Islam. Itu nampak betul perbedaannya. Anak-anak fakultas kedokteran pakai mobil semua. Tapi anak fakultas agama Islam pakai Gojek semua. Ini permisalan. Kenapa saya berani katakan begini? Karena dalam kacamata saya sewaktu saya di Yogyakarta itu yang nampak. Jadi seolah-olah anak-anak yang orang-orang yang kuliah di kedokteran itu wow gitu. Tolak ukurnya bukan itu. Kacamata kita ini yang harus kita rubah sekarang. Karena cara pandang manusia bukan lagi dengan agama, sehingga dalam dorongan yang ada dalam benak kita hari ini itu didorong untuk melihat materi. Disinilah yang disebut dengan materialisme. Hidup dengan menggunakan cara pandang materi. Sekarang apa yang tidak dengan materi, saya tanya Bapak Ibu, apa yang tidak? Minta tolong sikit aja, ada duitnya. Cuma minta tolong pasangkan lampu saja, ditanya berapa duitnya? Bang, tolong pasangkan lampu di rumah tuh tak sampai kami. Iyalah, berapa? Per satu bola lampu anggaplah 50.000. Jadi kalau 10 bola lampu 500.000. Sekarang ini semua diukur dengan materi. Sebenarnya apakah orang yang menolong itu butuh materi juga? Sebenarnya butuh. Tapi kadang-kadang bukan mereka yang minta, kita yang menyodorkan. Sehingga karakter ini juga bermasalah kadang-kadang. Kita menghormati orang tapi kadang-kadang berlebihan juga. Dan itu sebenarnya tidak salah. Yang salah ketika sudah berlebihan, israfnya. Maka israf itu, berlebihan itu tidak ada positifnya. Kecuali dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah pun juga tak bisa. Apa kata Allah? La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam urusan agama. Coba bayangkan. Salah satu penyebab aliran sesat itu muncul, al-jahlu fid din. Orang yang bodoh dalam agama. La ilaha illallah. Sampai berdiri lompat-lompat deh, Pak. Bapak Ibu tengok tuh, ada orang yang berzikir sampai lompat-lompat itu. Sampai nyakitin orang gitu. Zikirnya tak salah, lompatnya yang salah gitu. Sampai sini paham Pak ya? Jadi israf itu tidak baik. Kembali kepada poin tadi. Maka kata Allah, kata para ulama, yang menjadi persoalan kita ada pada kalimat israf. Bagaimana mengkontrol hawa nafsu kita agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu. Nah, ada batasannya, ada sebenarnya. Ketika Nabi bilang dalam hadisnya, yang kau makan habis, yang kau pakai koyak. Sekarang pertanyaannya itu tergantung kepada siapa? Kepada pribadi kita masing-masing. Sekarang kita lihat dulu, apakah hedonisme ini memang karakter yang timbul dari pribadi manusia atau memang dibuat? Atau memang dibuat? Kita lihat. Kita tak usah merujuk jauh, kita tengok dalam sejarah Islam. Kita mulai daripada sejarah dinasti Umayyah. Di akhir kepemimpinan dinasti Umayyah, semua orang, para kerajaan itu mulai mencoba memperebutkan kekuasaan. Gaya hidupnya yang tadinya dinamis, yang tadinya hanya orang-orang yang selalu merujuk kepada pemahaman agama yang baik. Hudzaifah ibn al-Yaman, Umar bin al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Itu Pak, kalau Hudzaifah ibn al-Yaman itu, atau ada namanya Abu Ubaid namanya. Abu Ubaid itu. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman itu kata Umar bin Khattab itu gini. Ketika dipilih jadi gubernur, ketika dia masuk ke tempat daerah yang dia pegang itu masyarakatnya nggak tahu itu kalau Hudzaifah itu adalah gubernurnya. Dia datang sendirian, bawa barang sendirian, pakai apa namanya itu? Bukan onta, keledai. Pakai keledai, datang sendirian.
Datang dia sendirian, bawa barang sendiri, tidak ada ajudan di situ, Pak. Tidak ada ajudan. Ada seorang gubernur juga yang ketika itu gubernur Syam, dipilih oleh Umar bin Khattab. Ketika dipilih oleh Umar bin Khattab itu, alhamdulillah dia jadi gubernur. Pergi itu pergi sendiri, Pak. Dari Madinah ke Syam itu dia pergi sendiri, jalan sendiri, bawa pakai keledai sendiri, istrinya bawa barang sendiri. Dikasihlah oleh Umar bin Khattab duit sekitar entah berapa ribu dinar gitu, 1000 dinar. Sampai di sono itu bukan dipakainya untuk pribadi, dibagi-baginya, Pak, dibagi-baginya. Berjalan 1 tahun, protes masyarakatnya, Pak, kepada Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab disidanglah, gubernur ini disidang. Kata Umar bin Khattab, siapa yang mau angkat tangan, mau protes terhadap gubernur kita nih? Banyak angkat tangan jamaahnya, Pak, masyarakatnya. Apa kata masyarakatnya? Kami ini heran sama gubernur kami nih. Tak mau dia keluar di pagi hari untuk menemui masyarakatnya. Kata gubernurnya, aku tak punya pembantu. Setiap pagi aku memasak roti untuk anak dan istriku. Jawaban pertama, Pak. Kemudian ditanya lagi, maaf Khalifah, katanya, gubernur kami ini sebulan sekali tak mau dia menemui kami ini. Padahal kan siang dia keluar. Apa kata gubernur tadi? Baju yang kami pakai ini itu tak ada. Jadi di hari itu seharian aku tak keluar cuci baju, katanya. Ada gubernur sekarang begitu? Ustadz itu salah ambil waktu, Ustadz itu. Gubernur dulu sama sekarang ya jauh lah. Sampai sini paham, Bapak. Satu ketika Umar memeriksa, Pak, nama daftar orang-orang miskin. Ini Umar bin Khattab. Nama orang-orang miskin. Nama terakhir tak disebutkan, Pak, tapi ada di situ dibuat orang miskin terakhir, ya, itulah bahasanya. Umar bin Khattab bilang, loh ini siapa? Kok nggak ada namanya? Dijawablah, Pak, sama tukang sekretaris. Kalau bahasa kita ini kesranya sekarang gitu. Maaf, itu gubernur kami gitu. Coba bayangkan. Itu gubernur. Sekarang gubernur itu yang kalau bisa setelah gubernur itu harus anak dia. Yang jadi gubernur setelah gubernurnya, kalau bisa sistem gubernur ini dirubah jadi monarki, selesai itu urusan. Regenerasi lah tuh. Ini anak, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tak mau anakku mewariskan tahtaku, tak mau. Coba bayangkan, Umar bin Khattab. Makanya dalam sejarah Islam itu nepotisme, bukan ya, nepotisme pertama itu dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang menunjuk anaknya langsung sebagai khalifah mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang itu yaitu adalah Yazid bin Muawiyah. Itu pertama kali dalam sejarah Islam itu. Kita rujuk kepada dinasti Umayyah itu. Coba bayangkan, karakter Yazid ini itu poya-poya semua. Hidup dalam kemewahan karena anak daripada khalifah. Hidup dalam kemewahan, suka poya-poya, suka minuman keras. Dan ini gaya hidup, Pak. Dan dialah karena dia anak khalifah, orang tak bisa berbuat apa-apa, takut. Sampai sini paham ya? Sehingga lingkungan itu dibentuk, bukan hanya terbentuk tapi dibentuk. Berkumpul, mohon maaf ya ibu-ibu ya, berkumpul ibu-ibu sosialita, ngaji-ngaji. Tapi mohon maaf, ada ketimpangan di situ. Kenapa harus dinamakan ibu-ibu sosialita? Jadi yang bisa gabung situ yang kaya-kaya, yang miskin tak bisa gabung. Yang tak mampu tak bisa gabung. Ini masalah juga. Sampai sini paham? Sehingga lingkungan itu dibentuk. Makanya ini yang kita maksud. Nah sekarang kita lihat, ketika dinasti Umayyah di akhir kepemimpinan, itu gaya hidup para penguasanya sudah berbeda. Sudah berbeda. Rumahnya sudah mewah-mewah, panglimanya, istananya, gaya hidupnya, poyah-poyahnya, semua, Pak, sudah mereka. Karena sudah merasa memiliki kekuasaan. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka kekurangan iman,
du'ful iman, lemah iman, du'ful ilmi, lemah ilmu. Tapi ada satu, tinggi nafsu. Sehingga syaitan berhasil menghasut, hawa nafsu dorongan tinggi, semua karena memiliki sesuatu dan kelebihan. Ini bahayanya kalau pemimpin tidak punya iman. Akhirnya yang terjadi apa? Di akhir kepemimpinan dinasti Umayyah, rata-rata para penguasa ingin memperkaya diri. Akhirnya yang terjadi apa? Runtuh dinasti Umayyah, direbut paksa kembali oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah awal-awalnya baik, akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah sama kelakuannya. Dimasukkan unsur-unsur pemahaman sekulerisme dan israf itu. Semua penuh dengan israf. Semuanya Pak penuh dengan israf. Belanjanya israf. Makanan banyak yang terbengkalai. Kita perhatikan sekarang. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu datang dijamu oleh pimpinan, kira-kira makanan yang disediakan banyak apa sedikit? Banyak. Sekarang pertanyaannya itu habis tak apa tidak? Tak usah jauh-jauh Pak. Tak usah jauh-jauh. Kita duduk rame-rame makan lontong, dikasih aqua gelas. Pernah tidak berpikir aqua gelas itu harus kita habiskan atau kita tinggalkan? Harusnya kan kita habiskan Pak. Tapi ngapa kita tabzir? Dan uniknya tabzir itu semua orang pandangnya tahu salah. Cara pandang kita semua dengan agama nih paham itu salah Ustaz. Iya salah. Tapi tetap kita lakukan Pak. Tetap kita tinggalkan sedikit. Ada aja tinggal. Kadang mohon maaf sudah kita minum kita tinggalkan. Tidak ada dosa sama sekali dalam hati kita kalau itu adalah tabzir. Tak ada dosa. Pertanyaannya mengapa? Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal demikian. Jadi Bapak Ibu, itu tak sampai ke hedonisme seharusnya gitu. Tapi begitulah keadaan hidup manusia sekarang. Coba bayangkan, jika satu nasi tadi berbicara di hadapan Allah, ya Allah, aku tidak dimakan sama si Ardi. Satu biji Pak. Kalau 5 biji, 5 bijinya protes sama Tuhan. Tabzirnya besar. Tapi sekarang begitu Pak. Kalau Bapak Ibu beli nasi padang, kira-kira itu porsinya untuk 1 orang atau 2 orang? Pertanyaannya, kenapa diminta begitu? Kan bisa kita bilang, Bu, Pak, setengah saja jadilah. Harganya tetap ya, mau tetap mau tidak lantaklah. Tapi kalau kita beli semua, kita tak habis. Aku nih Ustaz, pokoknya sengaja beli begitu, biar bisa berbagi dengan kucing. Alasan, bilang aja tak sampai selesai makan itu. Karena tak sanggup. Artinya siapa yang kontrol? Kita. Sama Pak, dengan hidup tuh begitu. Kenapa manusia tak puas? Beli 1 mobil dia tak puas, 2 mobil dia tak puas, 3 mobil tak puas, garasi tak cukup, beli baru. Pertanyaannya, tak akan ada puas-puasnya Pak. Kenapa? Tolak ukur pandang kita orang yang di atas kita Pak. Maka kata peribahasa, dalam peribahasa itu, kalau lihat orang di atas kita, jangan tengok hartanya, tapi tengok akhlak dan adabnya. Tapi kalau kita melihat orang di bawah kita, jangan tengok hartanya, tapi tengoklah, jangan tengok hadapnya saja, tapi tengok akhlaknya. Tapi tengok hartanya. Apa tujuannya? Agar kita bersyukur. Tengok di atas, oh alhamdulillah, si fulan mobilnya 3 tapi tidak punya akhlak. Masih mending aku mobil 1 tapi akhlaknya ada. Tapi tidak boleh pula Bapak Ibu ngomong. Datang ke rumah orang itu, alhamdulillah fulan, aku tahu mobil kau 3 tapi kau tak punya akhlak. Tak boleh. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Tapi yang kata para ulama dalam peribahasa tersebut, tujuannya agar kita bersyukur. Yang kita jadikan tolak ukur pandangan kita bukan materi, tapi adab. Tapi kalau orang di bawah kita, kata para ulama tadi dalam syair tadi, tengok hartanya. Kenapa? Agar kau bersyukur. Alhamdulillah dia punya sepeda, aku punya motor. Alhamdulillah dia punya motor, aku punya mobil. Alhamdulillah dia punya mobil, aku punya kereta api. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi ada rasa syukur selalu yang kita tampung.
Gaya hidup hedonisme ini bukan terjadi tapi dibuat. Siapa yang buat? Cara pandang ekonomi itu begitu, Pak. Carilah keuntungan sebesar mungkin. Satu. Yang kedua, carilah kebahagiaan sesuka hatimu. Sehingga mohon maaf Pak, orang yang punya duit dia bisa beli apapun yang dia mau. Saya ceritakan Bapak Ibu. Seorang bapak-bapak pakaiannya biasa saja. Sangat tidak nampak kalau dia orang kaya. Pendapatan per bulannya 1,8 miliar bersih. Dia tukang jual karpet. Penjual karpet pendapatan bersihnya 1,8 miliar per bulan. Bapak Ibu tahu dia ke masjid pakai apa? Sendal jepit. Jalan kaki, pakai baju, itulah baju-bajunya satu-satunya yang selalu saya tengok setiap dia datang. Dan tidak ada rapi-rapinya pakai kain sarung. Dalam benak saya ini orang tak bisa pakai kain sarung atau tidak, itu saya, dalam benak saya. Tapi dah tua. Mau dicaci tak enak dia udah tua kan? Tak mungkin. Mau kita ajarkan takut dia malu. Dah, tenang Bu. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya tanya sama beliau? Saya cari tahu nih beliau ni siapa. Kalau memang dia tak mampu, kita akan cari bantuan untuk dia. Coba bayangkan sampai sebegitunya saya susun dengan dia. Akhirnya Pak saya cari tahu dengan orang sekitar. Apa kata orang sekitar? Wah Pak Ustadz, itu orang memang begitu dia. Kalau Pak Ustadz sampai ke rumahnya, tanyalah sama orang-orang itu. Datanglah ke kantor dia. Datang Pak, kita cari tahu Pak. Apa yang tak bisa dia beli? Tak ada satupun yang tak bisa dia beli Pak. Tak ada satupun. Kemana duit dia? Duitnya dipergunakan untuk panti asuhan. Dan orang-orang seperti ini tuh sekarang mulai langka. Kenapa kita katakan mulai? Menurut kita hari ini, orang seperti ini wow apa tidak? Hari ini wow atau tidak? Orang kaya pakaian biasa, wow apa tidak? Kenapa kita anggap wow? Karena kita pandang orang kaya itu harus pakaiannya mewah, bawaannya mobilnya harus Alphard atau apalah terserah gitu. Tapi tak begitu Pak. Dulu orang kaya banyak. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya. Tapi mereka tak punya kehidupan. Jadi kalau orang kaya pada masa itu dengan berpakaian sederhana biasa. Kenapa orang kaya hari ini berpakaian biasa kok wow? Karena saking langkanya manusia seperti itu. Artinya apa? Banyak orang kaya yang sadar, akhirnya mereka merendahkan. Bukan merendahkan diri, tapi mereka dengan harta kekayaannya mereka sadar itu cuma titipan. Mereka perbanyak sedekah mereka. Bukan mohon maaf sudah tidak kaya tapi nampil wow. Itu yang masalah kita sekarang. Hedonisme digandeng dengan gaya hidup. Yang sekarang terjadi oleh Barat, cara menghancurkan Islam itu angkat gaya hidup dia. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kata kaum orientalis, salah satu cara untuk merubah pola pikir masyarakat orang-orang Islam itu rubah cara pandangnya. Jangan biarkan mereka menggunakan cara pandang Islami. Geserin tuh Pak. Apa yang digeser? Cara pandangnya. Sehingga apa cara pandang mereka? Dibuatlah dengan gaya arus. Siapa yang berkuasa, dia buat gayanya. Inggris berkuasa. Apa yang dilakukan oleh Inggris? Rusak pola pikir mereka. Bagaimana cara merusaknya? Mulai dari pakaiannya. Yang tadinya wanita-wanita dahulu di Inggris itu, kalau ditunjukkan untuk pakaian seksi, tidak mau mereka. Apa kata jawaban wanita-wanita waktu itu, wanita-wanita Eropa ketika itu? Ketika disodorkan pakaian-pakaian seksi, apa jawabannya? Wanita yang tidak punya adab yang hanya mau memakai pakaian tersebut. Kalau sekarang saya tanya, tak perlu Bapak Ibu tanya ke orang-orang luar negeri sana, tanya orang-orang Indonesia itu, yang pakaiannya cuma tank top sama kolor aja itu, tanya, kenapa dia tak malu? Gaya hidup. Kenapa tak malu? Biasa aja. Kenapa? Karena sudah lingkungan itu sudah dibentuk. Rasa malu itu ditarik. Ini bukan persoalan agama, tapi dalam strukturnya begitu. Misal saya ambil contoh. Ada satu orang perempuan atau bapak-bapak membiasakan pakaian yang seksi. Membiasakan. Kira-kira dapat cibiran apa tidak? Dapat cibiran. Dia tahan nih Pak, cibiran itu dia tahan. Ditahannya cibiran itu. Lambat laun ada orang public figure yang ikut pakaian begitu. Kira-kira dicibir atau diikuti? Fansnya public figure tadi ikut. Sampai sini paham? Akhirnya apa? Yang tadinya
tabu menjadi tidak. Begitu keadaan kita sekarang. Makanya kehidupan sekarang itu kenapa tidak tabu? Orang korupsi tidak tabu. Orang berpakaian seksi tidak tabu. Orang yang mohon maaf israf dalam hartanya tak tabu. Karena berkumpullah para pelaku-pelaku israf itu semua. Sehingga tak ada yang melihat itu. Tak ada yang melarang. Tak ada yang mencegah kecuali agama. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. Agama datang memberikan pelajaran. Hei, jangan kalian israf, tapi masih israf juga. Hei, jangan kalian berlebihan dalam pakaian, tapi masih juga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sejak kapan Indonesia punya gaya hidup tank topan? Sejak kapan? Tidak ada Pak. Sejak kapan gaya hidup Indonesia itu orang-orang pakaiannya seksi? Sejak kapan? Sejak arus liberalisme masuk, runtuhnya Turki Utsmani, Indonesia dipengaruhi, selesai urusan Pak. Kerjasama selesai. Siapa yang bawa public figure? Apa kata public figure? Sudah saatnya Indonesia berpikir liberal dan sekuler. Apa maksudnya berpikiran bebas seolah-olah itu kreatif? Akhirnya mohon maaf, ciuman tengah jalan pun dianggap kreatif. Bapak Ibu kalau mau lihat ini, datanglah ke Bandung. Datang ke Bandung tuh Pak. Zina tengah jalan aja itu sudah. Akhir zaman itu selesai Pak. Dalam pembahasan akhir zaman itu sudah terjadi itu. Zaharatuz zina. Zina itu tersebar. Nah, itu sekarang tuh. Tidak perlu kita repot-repot cari. Dari mana asalnya Pak? Dari gaya hidup pergaulan Pak. Makanya dari gaya hidup yang tidak islami, yang sekuler tadi, melahirkan yang disebut dengan pergaulan bebas. Sekarang kita lihat apa dampak daripada perbuatan hedonisme tersebut. Satu, dalam rumah tangga. Kita akan berusaha mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Contohnya, Ustaz, kami ini gajinya cuma sekian. Tapi maaf Ustaz, anak 2. Kadang kasihan Ustaz, panas-panas Pak Ustaz. Jadi gimana lah Pak Ustaz? Boleh enggak kami beli mobil Pak Ustaz? Ya beli silahkan asal ada duitnya. Tapi mohon maaf Ustaz, kami mau kredit Ustaz. Sampai sini paham ya? Sekarang kalau mau pinjam duit, ukur kemampuan. Jangan kita beli mobil cicilannya 2,5 juta, gaji kita cuma 1,5 juta. Mohon maaf Bapak Ibu, ketinggian mimpinya. Tapi Pak Ustaz, kalau kami tidak seperti ini, kami tidak akan pernah punya mobil, tidak akan pernah. Sehingga datang solusi. Apa solusi tadi? Solusinya cicilan. Bahkan ditawarkan tanpa DP. Siapa yang tak mau? Beli mobil harga 125 juta, DP-nya 5 juta. Pernah terjadi Bapak Ibu? Pernah. Kapan? Masa Presiden Jokowi. Dibuatlah kendaraan murah lingkungan, ramah lingkungan. Bukan SMK. Ada mobil Agya itu dulu, itu di bawah 100 juta itu mobil Agya itu. Tanpa DP, bahkan DP 2 juta kata dia. Bisa dapat mobil Agya. Meskipun sekali hantu itu hancur dulu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kebijakan itu keluar apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang membeli mobil Pak. Coba bayangkan. Artinya kebijakan mempengaruhi terhadap proses gaya hidup. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita lihat bagaimana cara Islam menanggulangi atau menyikapi perbuatan tersebut. Yang pertama, kita harus menjauh dari sikap israf berlebihan. Baik dalam urusan makanan maupun dalam urusan pakaian, minuman dan lain sebagainya. Yang kedua, selalu merasa bersyukur. Bagaimana caranya? Tengok orang di bawah kita. Jangan tengok di atas. Kalau tengok di atas selesai Pak. Bang, tetangga kita gubernur Bang. Kapan Abang jadi menteri? Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Ini harus difikirkan sebaik-baik Pak. Dan tanamkan kepada anak itu jangan pernah ada punya rasa ketidakpuasan. Warda bima qasamallah takun aghnan nas, yang paling kaya itu yang begitu. Orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan.
Kata anaknya, "Pak, panas Pak, belilah AC Pak." Padahal kipas angin ada. Kata bapaknya, "Ntar nak, kalau bapak gajian bapak beli AC." Harusnya bukan begitu. Nah, orang di luar sana, jangankan kipas angin, kipas tangan aja tak punya. Tapi kita kan tak begitu kepada anak. Kasihan Ustaz, anak, kasihan. Kepanasan dia. Jadi gara-gara kepanasan tadi kita rela menghinakan diri kita dengan membeli, dengan meminjam uang. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kita Islam belajar untuk qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Itu susah Pak. Apalagi zaman sekarang nih, susahnya bukan main. Kenapa? Tuntutan seolah-olah manusia hari ini dengan keikhlasan yang tinggi, manusia yang puas dengan apa yang dia itu menjadi manusia yang aneh sekarang. Kenapa anehnya? Banyaknya manusia yang tak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Kita ambil contoh. Sudah punya tanah masih mau kapling laut. Itu jelas Pak. Itu karakter namanya. Karena ketidakpuasan dan rakus. Sehingga dampak negatif ketidakpuasan tadi adalah menjadi manusia yang rakus. Semua. Kita ambil contoh. Kata Allah, jangan israf dalam makanan. Ini sederhana saja. Jangan israf dalam makanan. Berarti ukur kemampuan makan kita Pak. Kalau cuma mampu setengah piring, jangan ambil satu bukit. Sampai sini paham Bapak Ibu? Karena lauknya enak, semua dia suka, duit punya. Minumannya jus jambu, jus jeruk, semua jus dipesannya Pak. Yang diminum cuma satu. Selesai itu, "Bang, tolong dibungkus Bang." Dibungkus Pak, mohon maaf dibungkus. Setelah dibungkus bawa pulang. Dibawa pulang ternyata kenyang, ketiduran, besok pagi basi. Kira-kira ngapain tuh? Remeh temeh, tapi begitulah kelakuan manusia hari ini. Makanya mohon maaf Pak, kalau Bapak Ibu, ini laporan yang saya terima waktu di Jawa itu. Kata kawan saya, "Wan, kami pernah melakukan penelitian tentang sampah gitu. Banyak loh makanan-makanan yang tersisa itu. Banyak sangat. Kenapa umat muslim tak perhatian pada hal yang sederhana ini? Karena satu saja Pak, menganggap remeh hal-hal seperti ini. Karena tak pernah bisa mau anak makan karena sudah kenyang. Udah anak tak usah, tak usah habiskan lagi, biar jelas udah kenyang kok, udah kenyang. Akhirnya sisa Pak. Mending kalau orang tuanya mau makan sisa anaknya Pak. Akhirnya apa? Dimasukkan, dibuang. Tabzir lagi kita buat. Hampir setiap hari kita tabzir di rumah. Tapi apa peduli orang tua terhadap tabzir? Tak ada. Karena tidak punya iman sama sekali. Sampai di sini bisa dipahami Bapak. Yang keempat, bangun kembali. Kata guru saya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu, bangun kembali gaya hidup yang islami. Merasa cukup dengan seadanya. Makanlah sesuai dengan porsi yang kita makan. Minumlah yang sesuai kita minum. Karena mohon maaf Pak, kalau sudah kenyang Pak, dah selesai urusan itu Pak. Tidak ada lagi. Seenak apapun itu tak akan masuk lagi dalam perut kita. Tak akan masuk Pak. Kenapa saya katakan tak akan masuk? Karena sudah tak sanggup untuk menerima. Sehingga mohon maaf kalau tetap masih dipaksakan, ada dua kemungkinan. Muntah atau mendatangkan penyakit. Selesai Pak. Pas lagi makan penyakit datang, mati dia langsung selesai. Ada nikmatnya? Tidak ada Pak. Na'udzubillah. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Jadi dampak daripada hedonisme itu besar Pak. Sehingga mohon maaf hari ini gaya hidup yang dipertontonkan di dunia itu, sehingga muncullah yang disebut dengan sultan. Itu menampakkan gaya hidup. Seolah-olah hidup ditambah lagi dengan public figure kita ini sekarang yang punya banyak fans. Sehingga mohon maaf, apa kata public figurnya? Dia pakai celana seksi pun fansnya ikut pakai seksi Pak. Sehingga ketika mereka berpakaian yang seksi-seksi tadi, kita katakan itu melanggar syariat. Terserah, urusan syariat urusan gua, urusan agama urusan gua, bukan urusan lo. Urus agamamu sendiri dan aku urus agamaku sendiri. Nasihati dirimu sendiri dan aku nasihati diriku sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Mengapa kita susah menasihati anak? Nak, jangan pakai celana jin juga nak. Jangan pakai celana jin. Jangan pakai celana pendek Pak. Bapak ini tak gaul. Kita cuma diomongkan begitu. Setelah anak bilang begitu, kita diam aja Pak. Tidak ada apa-apanya. Yang kelima, apa kata guru saya yang kelima? Jadikan Al-Quran
sebagai pedoman kehidupan. Kembalikan Al-Quran. Reinterpretasi terhadap Al-Quran dalam kehidupan. Kembalikan makna Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar dibaca tapi tak diamalkan. Sama halnya dengan apa yang kita sampaikan pagi ini. Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana konsep hedonisme dan materialisme itu. Tanamkan dalam rumah kita. Kalau ada anak tabzir, sampaikan. Kalau ada anak yang mau membeli barang sementara dia sudah punya barang tersebut dan barang itu belum rusak, kenapa harus kita belikan juga? Termasuk dalam urusan pakaiannya. Kontrol hawa nafsu kita sendiri terhadap anak. Kontrol hawa nafsu anak terhadap barang-barang beli belanjaan dia. Sehingga kita tidak menjadi manusia atau keluarga yang menjunjung tinggi materialisme dan hedonisme. Dampak negatifnya besar. Kelak kita punya generasi yang tidak mau puas dengan apa yang kita miliki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada pertanyaan Pak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Mesti tak ada kalau udah jam segini tuh. Aman Bapak Ibu? Maka kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, kembalilah kepada pemahaman yang baik daripada Al-Quran. Tanamkan. Jangan cuma sekedar belajar tapi kita tak tanamkan. Kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Islam akan kembali naik. Ya'lu wa la yu'la alaihi, insya Allah. Islam itu tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi insya Allah bisa kita tanamkan nilai-nilai keislaman dalam keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangga kita, dan kita bisa menghasilkan anak-anak yang baik, yang saleh, yang takut dengan Allah, sehingga jauh daripada israf, jauh daripada hedon, jauh daripada materialisme, jauh daripada karakter-karakter yang buruk, berani bersyukur, mampu qanaah terhadap apa yang dimiliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun Ya Qayyum Ya Fattah Ya Alim Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.